Selamat datang di Newsfact TV, channel yang selalu mengungkap fakta di balik berita. Tidak assalamualaikum saja. Ponpes Al Zaitun sedang menjadi sorotan karena pernyataan Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang sebagai pendiri Ponpes Al Zaitun yang katanya menistakan agama. Apakah benar demikian? Mari kita lihat jawaban langsung dari yang bersangkutan dalam program Kick Andi Double Check. Akhir-akhir ini nama Panji Gumilang dan Al Zaitun menjadi pembicaraan terutama di media massa dan media sosial juga. Ini berkaitan dengan tuduhan bahwa pondok pesantren Al Zaitun adalah pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Pak Panji, sekali lagi saya ingin mengklarifikasi ya, karena isu bahwa Anda atau Al Zaitun terafiliasi NII itu begitu kuatnya dan dipercaya oleh sebagian besar orang sekarang ini kalau dilihat, karena Anda diam. Jadi kalau Anda disebut terafiliasi oleh NII, kan salah satu tadi adalah penggalangan dana. Jadi ini sistematis. Anggota-anggota NII lepas dari Anda tidak mengakui atau menolak tadi ada di bawah tanah tadi, ya, Anda berada di atas tanah. Mereka yang percaya dan yang mengaku pernah menjadi bagian dari NII yang menggalang dana itu mengatakan bahwa penggalangan dana itu masif sekali. Rekrutmen itu masif juga. Nah, rekrutmen, salah satu rekrutmen yang saya dengar diceritakan, ya, satu contoh, ada seorang bapak-bapak yang sudah menikah, yang punya satu gerobak dan gerobaknya terpaksa dijual untuk kemudian dia bisa bergabung di sini menjadi karyawan. Dan dia menangis, dia merasa dibohongi. Dia bilang dia sudah ngajak istrinya ke sini, dijanjikan macam-macam, hidup yang lebih baik, lebih sejahtera. Tapi sampai di sini dia dipekerjakan bagaikan pekerja paksa, kerja rodi dengan gaji yang minim dan fasilitas yang tidak memadai. Karena katanya dia ada kos di sekitar sini dengan imbalan yang Anda berikan atau diberikan Al Zaitun yang membuat dia menderita hidupnya. Apa komentar saya Anda? jawab, iya. Di sini tidak ada pemaksaan bekerja. Di sini ditata dengan baik. Ikut apa itu yang namanya JPS atau apa itu? JPS. Jadi JPS itu jaminan kerja, kesehatan, S-nya apa itu? Kami bayar sebagian. Sampai itu kami perhatikan, mana boleh saya menjadikannya sebagai pekerja paksa. Kalau ada yang minta bukti ini Anda bisa buktikan. Tanya ke dinas di Indramayu berapa ribu karyawan di sini, berapa ratus karyawan sini yang ikut BPJS ya, BPJS. Itu saja. Jangan ditampilkan yang dramatis yang kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak pernah menyaksikan. Ini dia wawancara langsung, dia ketemu orang itu pada saat dia berada di sini. Jadi dia berani menceritakan tidak dan secara pernah terbuka. yang cara begitu kami lakukan itu. Tidak pernah ada. Kalau dia berani ngomong seperti itu, lalu apa alasannya? Lah bagaimana? Kita di sini itu memberikan kesejahteraan. Pendapatannya ikut UMR. Malah saya mengatakan UMR ini loh, jangan sekian, naikkan supaya kami bisa menaikkan. Kemudian UMR ditetapkan kemarin itu 2,5 juta katanya. Kami naikkan. Itu berjalan sudah lama. Anda bisa buktikan ini ya. Jangan saya yang membuktikan, tanya saja. Nanti kalau saya yang membuktikan, dikatakan itu bisanya A.S. Panji Gumilang. Boleh ditanya. Baik, dalam penggalangan dana lagi-lagi ya. Karena nanti habis ini saya akan tanya dari mana uang untuk membangun Al Zaitun yang megah ini dengan luas 1.200 hektar. Kecil, kalau kita punya usaha itu kecil. Oke, nanti tetap Anda diminta menjelaskan. Oh, ya. saya jelaskan. Iya.
Tapi saya masuk dulu untuk Oh penggalangan ya, dana. nah, inilah saking NII. semangatnya itu. NII. Jadi rekrutmen mahasiswa. Karena yang menceritakan ini mengatakan bahwa ada mahasiswa yang direkrut dari sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang terkenal. Waktu direkrut, dia harus sedekah, dia harus membawa dana, dan dikasih kasus bahwa dia merusak alat laboratorium senilai 300 juta. Disuruh telepon ibunya atau orang tuanya melaporkan bahwa aku merusak peralatan laboratorium seharga ini dan aku harus mengganti. Kemudian ada dosennya yang bilang, iya bu, ini ada teman-temannya bilang betul sekali dan seterusnya. Ibunya waktu sudah jual rumah nih, waktu datang ke universitas itu, mereka bilang anak ini sudah drop out 2 tahun yang lalu dan sekarang direkrut di NII-nya Al Zaitun. Jadi ada penggalangan dana dengan cara-cara seperti ini di Al Zaitun ini. Tidak ada, kalau hanya jawab singkat. Al Zaitun tidak pernah melakukan itu. Kalau ada orang bercerita seperti itu, jangan dibawa itu kepada Al Zaitun, selidiki saja. Lah kenapa susah-susah? Skenarionya kurang itu. Yang mengarangnya ini kurang pinter. Yang lebih mengerikan lagi, penggalangan dana ini untuk mendukung operasional. Nanti saya juga tanya berapa banyak santri yang nyantri di sini, berapa besar dana operasional, dari mana dan seterusnya. Tapi mereka yang bercuriga melihat besarnya Al Zaitun ini dengan lahan yang begitu luas dan membutuhkan pembiayaan untuk perawatan dan lain-lain, itu mengatakan bahwa Anda menghalalkan cara. Contoh, dibentuklah sebuah yayasan atau beberapa yayasan. Pertama, yang ringan-ringan ini bikin kotak-kotak amal. Nah ini nanti akan saya konfirmasi karena Anda agak ngenyek, orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang, agak melecehkan, katanya masjid-masjid peradabannya memalukan karena hanya bisa minta dikasihani atau orang-orang yang minta dikasihani, orang-orang yang pelit sehingga perlu ada kotak-kotak amal. Tapi katanya Anda sendiri melakukan itu. Anda membuat yayasan-yayasan, membuat kotak-kotak amal, taruh di rumah makan, dan di tempat-tempat publik. Itu satu, ini belum mengerikan. Yang kedua, satu-satu dulu. Oh oke, ini dulu, kotak supaya amal. Jawabannya gampang. Kotak amal. Kan tinggal ngambil mana surat yayasannya. Karena Al Zaitun sedang diterpa terus buat kotak amal gitu. Lemparkan ke Al Zaitun. Tinggal ngambil saja mana yayasan itu. Karena yayasan itu bisa berdiri, kan ada syarat-syaratnya. Ini yayasan abal-abal katanya. Loh, sekarang yayasan abal-abal. Jadi susah kalau menanggapi yang abal-abal itu. Kemudian kalau saya mengatakan, masjid ini pemalas umpamanya. Kenapa memberikan infak ke masjid itu kalau disodori kotak? Nah kan kita menginginkan masjid itu jangan seperti itu. Lah ya mbok punya donatur tetap kah, apakah, terus diberikan ke kas masjid. Kasnya jangan kas yang dicatat orang. Harus ada nomor banknya, jadi bisa ditanyakan. Itu yang kita maksudkan. Kenapa harus seperti itu? Lah ya supaya bagus lah, masjid kok dorong-dorong kotak. Kalau nggak sampai di situ ya nggak masukkan. Anda mengatakan memalukan. Ya memang memalukan dorong-dorong kotak. Orang mau sholat, mendengarkan khutbah dorong. Kalau punya, milihnya pun yang kecil. Nggak ada yang menaruh 1 juta dalam kotak itu. Nah kalau untuk dikatakan seperti itu nggak usah tersinggung. Memang prakteknya begitu. Cuma Masjid Istiqlal saya nggak tahu. Jadi, sebentar. Ya. Jadi, ini kritik wibawan. Ngeritik diri sendiri kita daripada nanti dikritik oleh tetangga-tetangga kita. Ini untuk perbaikan. Jadi bukan maksud Anda menghina ya? Penghinaan itu salah. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan nada tertentu, itu supaya sampai kepada yang dituju. Kan sistem komunikasi seperti itu. Dan saya tidak punya channel apa-apa. Hanya mimbar di sini.
Karena Anda sudah menyebut masjid, jadi saya lanjutkan soal masjid ini. Lagi-lagi Anda menimbulkan perdebatan karena menyampaikan secara terbuka. Saya nggak tahu apakah itu membocorkan atau memang itu diunggah tentang masjid yang benar itu di Vatikan. Saya melihat Vatikan sana ada gereja besar, dipakai untuk sholat, bahasa doa itu kan sholat, tempat sujud, tempat pengabdian, tidak pernah ada kotak. Itu maksud Anda? Nggak nampak, nggak tahu caranya seperti apa, nggak nampak. Padahal di sana ada perpuluhan, kok nggak nampak ya? Itu maksud Anda ya? Iya, kan harus ada bandingannya supaya seimbang. Nah, supaya maju kita punya masjid ini, lah ya mbok seperti itu loh caranya, terhormat. Demikian klarifikasi dari pendiri Ponpes Al Zaitun Profesor Dr. Aspanji Gumilang melalui program Kick Andi Double Check yang dibawakan oleh wartawan senior Ani F. Noya dari Metro TV. Semoga sedikit banyak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat.